Sorak-sorai bagi Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan semuanya, shalom. Silakan duduk dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Wow. Puji Tuhan. Bulan yang baru dengan tema yang baru, saudara. Puji Tuhan ada yang masih menemani kami di BMC ya. Tidak semuanya liburan ternyata, haleluya. Ya, ada yang liburan di Surabaya saja. Nggak punya kampung Bu, halamannya nggak ada ya. Kampung halamannya di Surabaya. Puji Tuhan. Hari ini bulan yang kelima saudara dan hari yang pertama ya. Tanggal 1 Mei kita mulai dengan tema yang baru yaitu honesty atau kejujuran atau keterbukaan. Ini satu tema yang dahsyat, suatu tema yang luar biasa. Saudara kalau bersyukurlah ada di tempat ini, kita belajar bersama-sama pengajaran-pengajaran ya. Karena ini berseri saudara ya. Setahun ini kita belajar tentang follow Jesus. Bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang Tuhan mau. Ya, dan setiap bulannya kita diajar tema-tema yang membuat kita itu, membawa kita itu selalu menjadi pengikut Kristus yang seperti Tuhan mau. Amin saudara. Dan hari ini kita belajar satu tema yang baru ya, tentang honesty atau kejujuran, keterbukaan. Ini satu tema saya percaya setiap kita kalau disuruh milih saudara. Milih ditipu atau milih dikatakan sebenarnya? Milih ditipu saudara? Enggak dong ya. Saya percaya semua enggak milih ditipu. Kayak kemarin di BMC Women kita ada satu games ya saudara. Gamesnya itu pertanyaan-pertanyaan pilihan yang enggak bisa dipilih saudara ya. Pilih di selingkuhi atau pilih selingkuh gitu ya. Lucu-lucu saudara ya jawabannya luar biasa. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini dibawa Tuhan untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu kita mau belajar sama-sama tentang stay honest. Kejujuran ya adalah nilai yang sangat langka. Yang jarang sekali kita jumpai di masa-masa seperti sekarang ini. Benar enggak? Makanya ada banyak kasus-kasus. Kalau saudara dengar di berita-berita ya kan, ada kasus korupsi di mana-mana saudara. Ada banyak tindak kriminalitas, mencuri uang negara, banyak orang ditipu dengan penipuan SMS ya kan. Siapa yang banyak ditipu? Penipuan SMS ada juga saudara. Ya, itu marak sekali terjadi. Saya percaya tidak seorang pun yang mau untuk ditipu ya. Dibujui itu enggak gelem. Arek cilik gak gelem dibujui saudara. Apalagi orang yang sudah dewasa seperti kita. Saudara, kebanyakan dari orang itu enggak pengen terlihat kekurangannya. Benar? Enggak pengen terlihat kelemahannya di hadapan orang lain. Itu sebabnya ada banyak orang pakai topeng di mana-mana. Ya kan? Ada banyak orang Kristen yang kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Karena banyak hamba Tuhan itu yang pakai topeng saudara, maaf kata ya. Saya hamba Tuhan. Ya, banyak pembicara-pembicara, pendeta-pendeta yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan di mimbar itu berbeda dengan yang keseharian mereka. Itu sebabnya ini adalah satu tema yang penting saudara. Yang sangat penting bahkan yang kita harus pelajari. Kita harus tahu dulu apa itu definisinya jujur. Ya. Jujur itu apa sih saudara? Jujur didefinisikan sebagai hati yang lurus. Gak bengkok-bengkok. Amin. Tidak berbohong atau berkata apa adanya. Itu jujur. Yang kedua, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Itu jujur, saudara. Dan yang ketiga, jujur itu adalah tulus ikhlas
tidak munafik, tidak bermuka dua atau pakai topeng. Ya kan? Tidak ada kepalsuan atau kepura-puraan. Opo ono iku jujur, saudara. Jadi jujur itu banyak banget ya, bukan hanya kita nggak bohong, kita nggak nipu, itu kita dibilang jujur. Ada definisinya tuh ada hati yang lurus, terbuka, nggak bohong, berkata apa adanya. Kalau engkau berkata ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Integritas itu juga kejujuran atau keterbukaan. Tidak curang, nggak mau mengikuti aturan yang berlaku, itu jujur, saudara. Kalau kita jalan di tol, ya kan, sudah ada markanya. Saudara nggak ngikuti marka itu, saudara ambil di bahu jalan. Kalau saya setiap hari dengerin SS, selalu ada, saudara. Nggak satu, nggak dua, sehari itu paling nggak 10 orang itu ada yang ngelanggar marka jalan. Artinya tidak banyak orang yang jujur di muka bumi ini di hari-hari seperti ini, saudara. Di masa-masa seperti sekarang ini jarang ada orang yang jujur. Ikuti aturan itu jarang. Kepengen curang-curang dikit lah, Bu. Ya kan? Tidak tulus, gak murni. Ada udang di balik rempeyek. Wah, itu banyak banget, saudara ya. Ada motivasi-motivasi terselubung, tersembunyi. Ada banyak orang-orang yang munafik, yang bermuka dua. Sebab itu Yesus sangat benci kepada pakaiannya orang Farisi, orang Saduki. Kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Benar? Hati-hati kalau kita membenci atau tidak setuju dengan seseorang, jangan benci orangnya. Tapi bencilah perbuatannya. Amin. Yesus juga benci kemunafikan daripada orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Mereka dikatakan apa? Seperti kuburan yang dilabur putih. Indah, kuburannya tampak indah dari luar. Tetapi dalamnya penuh tulang belulang, katanya Tuhan. Benar? Yesus benci kepada kemunafikan, ketidaktulusan, ketidakjujuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kejujuran itu adalah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, lalu diterjemahkan ke dalam tutur kata dan perbuatan. Dan kejujuran tidak datang dari luar, melainkan datang dari dalam diri manusia. Ketika seseorang mengakui kebenaran Allah. Kejujuran ini harus selalu diajarkan terus menerus kepada anak cucu keturunan kita. Amin. Kita jangan bosan-bosan nerusin tentang nilai, value honest ini kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, bahkan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang belum tahu apa arti nilai kejujuran, saudara. Kejujuran adalah, next slide, nilai yang sangat penting, katakan sangat penting. Kenapa? Karena kejujuran itu sifat Allah sendiri. Katakan sifat Allah sendiri. Amin. Allah itu jujur. Dia nggak pernah berdusta. Bahkan di Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah apa? Manusia. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia apa? Menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak apa? Menepatinya. Tepuk tangan buat Allah yang selalu jujur, yang tidak pernah berdusta dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita harus bangga punya Allah yang kita sembah adalah Allah yang jujur, yang tidak pernah bohong, yang gak pernah berdusta dalam hidupnya. Saya bangga punya Allah seperti dia. Setiap kali dia berfirman, setiap kali dia berjanji dalam hidup kita, selalu dia tepati. Gak pernah bohong, gak pernah menunda, saudara. Itulah Allah yang luar biasa.
Saudara, honest, jujur itu adalah sifat karakter Allah. Kalau kita mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, setahun ini kita belajar bagaimana follow Jesus. Harusnya kita juga punya dong sifat-sifat Kristus. Benar saudara? Sifatnya gak berdusta, kita juga harus jadi anak-anaknya yang gak suka dusta. Harus jujur, hidup dalam kebenaran. Kalau sebaliknya yang kita lakukan, next slide. Nah, ini yang terjadi saudara. Iblis itu menjadi bapak kita. Amin. Karena iblis itu bapak segala dusta. Katakan sama-sama, 2, 3. Iblis adalah bapak segala dusta. Tanamkan ini di pikiranmu supaya engkau punya mindset yang sama. Tuhan Allah yang aku sembah, Allah yang tidak pernah berdusta. Tetapi iblis adalah bapa dari segala dusta. Kita baca ayatnya di Yohanes 8 ayat 44. Baca dengan suara terbaik kita, amin. 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah apa? Pendusta dan bapa segala dusta. Jangan tepuk tangan iblis saudara. Amin. Taruh di dalam pikiranmu, iblis itu bapaknya pembohong. Kalau aku berkata dusta, kalau aku tidak berbuat yang jujur, tidak hidup tulus, tidak hidup murni di dalam kebenaran, berarti aku anaknya. Saudara sendiri yang ngomong, kan saya. Amin saudara, paham, menangkap sampai di sini? Saya harus pelan-pelan mengajarkan ini saudara, supaya saudara mengerti betul. Kenapa sih kita harus belajar tentang honesty? Ini penting banget ya. Sejak dari nenek moyang kita, siapa nenek moyang kita? Enggak tahu nenek moyangnya ya. Pelaut bu, bukan saudara, nenek moyang kita pelaut. Iya sih. Sejak dari semula nenek moyang kita itu Adam dan Hawa. Mereka sudah jatuh di dalam dosa. Dosanya apa saudara? Enggak jujur. Bohong sama Tuhan. Di Kejadian 3 ayat 9 sampai 10 dan 12 sampai 13 saya bacakan saja buat setiap kita. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di Tuhan Allah sedang berjalan-jalan di taman dan dia mencari manusia yang baru aja diciptakan, saudara. Allah ini selalu rindu untuk berhubungan dengan manusia ciptaannya. Sebab itu dia bertanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu loh Tuhan yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lihat saudara, ketidakjujuran, dusta, bohong, tidak tulus, tidak hidup di dalam kebenaran. Ini mengerikan sekali. Bahkan Adam dan Hawa gak takut sama Allah. Ditanya yang dijawab, yang ditanya A jawabannya B. Yang ditanya D jawabannya Z, saudara. Bolak-balik, tidak lurus. Inilah ketidakjujuran. Inilah kebohongan. Bahkan anaknya, saudara, anaknya Adam dan Hawa siapa? Kain dan Habil, ya kan? Ini manusia awal-awal loh nih saudara ya. Kita bicara tentang nenek moyang kita nih ya. Mereka sudah mengajarkan kebohongan, ketidakjujuran. Kain di Kejadian 4 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan kepada Kain,
di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku Tuhan? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kain pun melakukan hal yang sama. Kebohongan, ketidakjujuran. Bahkan menjadi pembunuh daripada adik yang harusnya dia cintai, yang harusnya dilindungi saudara. Bahkan pada zaman perjanjian baru, kisah Ananias dan Safira. Siapa yang pernah dengar Ananias dan Safira? Ini jarang dikhotbahkan, tetapi kita mau belajar tentang satu peristiwa ketidakjujuran saudara ya. Ini adalah contoh kehidupan orang yang tidak tulus, yang gak jujur. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, saya bacakan saja buat setiap saudara. Saudara nyimak ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Diberkatilah setiap kita yang mendengar, menyimpan dalam hati, melakukan setiap firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan masalah seberapa banyak, seberapa besar hasil penjualan tanah daripada Ananias dan Safira. Tetapi kedua orang tersebut sudah melakukan deal-dealan sama Tuhan sebetulnya. Mereka sudah mengucapkan nazar. Ketika penjualan tanah ini laku, hasilnya akan kuberikan kepada Tuhan. Ini yang menjadikan masalah saudara. Kebohongan daripada Ananias dan Safira yang menyebutkan jumlah itu tidak sama dengan yang diberikan dalam hati mereka. Itu yang menyebabkan dosa besar di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, akibat kebohongan, dusta, jalan yang gak lurus, yang belok-belok, perkataan yang tidak apa adanya, ada motivasi yang terselubung, yang tersembunyi. Kalau aku memberi untuk Tuhan, pasti semua orang akan lihat aku. Aku orang yang berjasa nih untuk gereja ini. Aku percaya aku akan dapat nama nih. Itu pikiran daripada Ananias dan Safira. Sebab itu dia lakukan itu saudara. Gak takut sama Tuhan. Ditanya ini jawabnya juga beda. Tidak ada integritas dalam kehidupan mereka saudara. Apa yang terjadi ketika kita berbohong, ketika kita melakukan dusta, ketika ada yang gak lurus di dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi saudara. Kita akan merasa takut. Benar?
Adam dan Hawa cuma ditanya sama Tuhan, di mana kamu Adam, di mana kamu Hawa? Mereka sudah penuh dengan ketakutan. Kenapa kok saya bilang ketakutan? Mereka sembunyi, saudara. Benar? Dan mereka sadar mereka itu telanjang. Kehilangan kemuliaan Allah menyebabkan mereka takut. Mereka sembunyi. Hati-hati dengan kebohongan, hati-hati dengan kemunafikan, hati-hati dengan ketidakjujuran. Membuat hidup kita penuh dengan ketakutan. Dipenuhi rasa bersalah, guilty. Siapa yang pernah mengalami rasa bersalah yang mendalam? Yudas mengalami rasa bersalah yang luar biasa. Yang tidak bisa dia tahan. Petrus mengalami rasa bersalah, guilty yang luar biasa. Tetapi dia masih bisa menguasai dirinya dan bertobat, saudara. Tapi Yudas mengalami rasa bersalah yang luar biasa. Dia nggak berani hadapi masalah itu. Apa yang dia lakukan? Dia pilih untuk bunuh diri. Selesai masalahnya. Menurut dia, saudara. Hati-hati dengan ketidakjujuran. Ada hukuman, ada kematian yang terjadi. Bukan hanya berbicara kematian secara fisik. Ketika kita berbuat yang tidak lurus di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran, apa yang terjadi, saudara? Rohani kita bisa mati. Amin. Kasih kita bisa menjadi dingin. Amin. Hati kita bisa pahit. Amin. Kita nggak lagi menjadi orang yang dewasa dan bertumbuh di dalam rohani kita. Itu akibat ketidakjujuran, kebohongan. Wih, ngeri yo Bu yo. Makanya jangan coba-coba nggak jujur, jangan coba-coba bohong, jangan coba-coba dusta, jangan coba-coba nggak lurus, bengkok hidup kita, saudara. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa stay honest? Mempertahankan hidup kita ini tetap jujur. Gak gampang ya saudara ya. Mempertahankan hidup kita tetap jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita salah sama Tuhan, kalau ada yang gak berkenan di hati Tuhan, kita bisa nggak datang dengan jujur kepada Tuhan, bilang mengakui semua. Ini kelemahanku Tuhan. Ini aku yang berdosa. Inilah kekuranganku Tuhan. Tuhan dengan jelas menggambarkan ada dua orang yang berdoa di bait Allah. Yang satu adalah orang Farisi. Yang satu adalah pemungut cukai yang berdosa. Seorang Farisi yang merasa dirinya benar, yang gak punya salah, yang sempurna. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan ini loh aku Tuhan, aku gak seperti dia. Tetapi yang dilakukan pemungut cukai ini saudara, dia bilang kepada Tuhan dengan jujur. Dia pukul-pukul. Tidak tahu kepala, tidak tahu badannya, semuanya dipukuli saudara ya. Dia sedih kepada dirinya sendiri, kepada dosanya sendiri. Tuhan ampuni aku. Dengan jujur dia katakan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, kita mau jadi orang yang mana? Yang jujur menceritakan semuanya kepada Tuhan? Atau yang pakai topeng sehari-hari dalam hidup kita? Pakai topeng itu capek saudara. Amin. Kita nggak jadi diri kita sendiri. Kita mau jadi seperti orang lain. Orang pokoknya jangan lihat aku lemah lah. Lihat aku ini tetap kuat lah gitu. Capek saudara pakai topeng. Tetapi ini yang Tuhan mau. Gimana kita tetap stay honest. Bagaimana mempertahankan hidup kita tetap jujur di hadapan Tuhan. Yang pertama, perhatikan dengan baik-baik. Hiduplah di dalam standar kebenaran firman Allah. Amin. Ketika kita hidup di dalam standar kebenaran firman Allah,
kita akan tetap bisa untuk jujur dengan konsisten. Katakan konsisten. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Amsal 14 ayat yang kedua. Kita baca 2-3. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia, menghina Tuhan. Amin saudara. Orang yang hidup di dalam kebenaran itu selalu takut akan Tuhan. Dia selalu akan mempertahankan hidupnya tetap lurus, lempeng, tetap jujur. Apapun godaan yang di luar, dia tetap lempeng, dia tetap jujur, saudara. Itulah takut akan Tuhan. Bu, apakah kita kalau hidup di dalam firman, itu bukannya berarti kita hidup di dalam kepura-puraan ya? Saudara jangan, harus dibedakan ya saudara ya. Misalnya kita sakit nih. Kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan lemah. Terus kita bilang ini, aku percaya aku sudah sembuh, gak sakit lagi. Kakiku udah bisa jalan Tuhan, aku normal Tuhan, aku gak pusing lagi. Dalam nama Yesus, bilur Yesus sudah menyembuhkan. Wah ini pura-pura ini. Ya kan, ini pura-pura ini. Enggak saudara. Jangan menyalahartikan perkataan hidup di dalam standar kebenaran firman seperti itu. Waktu engkau menderita, waktu engkau sakit, engkau bilang bilur Yesus menyembuhkanku. Berarti engkau sedang mengaktifkan imanmu sesuai dengan firman Allah. Paham saudara? Engkau sudah sedang bilang kepada dirimu sesuai dengan standar firman Allah. Oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Itu bukan berarti engkau pura-pura sembuh. Enggak. Engkau berkata kepada dirimu sama seperti yang dilakukan Daud. Daud adalah orang yang jujur. Dia berkata kepada jiwanya. Saya katakan ini di BMC Women kemarin. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Gak tenang ngapain kamu jiwaku? Jujur gak dia? Jujur di hadapan Tuhan. Dia gak pura-pura saudara. Tetapi dia mendasarkan hidupnya sesuai dengan firman standar kebenaran Tuhan. Dia berkata, kenapa engkau tertekan, gelisah di dalam jiwaku? Dia berkata, sekalipun aku gelisah, berharaplah kepada Allah, ya penolongku dan Allahku. Amin. Waktu engkau gak punya duit, ayo ngomong sama Tuhan, jujur li sama Tuhan. Tapi dasarnya firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dompetmu masih kosong? Masih. Tapi engkau percaya penuh akan firman Tuhan. Firman lakukan enggak? Allah bukan manusia yang bisa berdusta. Ketika engkau percaya, engkau mengaktifkan imanmu berdasarkan firman, dia pasti akan lakukan. Amin. Tiba-tiba aja dompetmu diisi saudara. Nggak tahu dari mana saya sering ngalami itu. Sulapan bu, iyo Tuhan itu kadang-kadang sering sulapan saudara ya. Buat orang-orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya seperti standar firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah terus bergaul karib dengan Allah. Klise banget bu. Ya, ini satu-satunya yang membuat kita stay honest. Tetap jujur. Kalau kita tetap bergaul dengan Allah dengan karib. Ini yang Tuhan bilang. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 32. 2-3. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia apa? Bergaul erat. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Woo! Engkau pengen tetap setia, tetap jujur di hadapan Tuhan? Bergaul karib dengan Tuhan. Sudah tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus?
Di Matius 26 ayat 37 sampai 38. Yesus adalah orang sebagai manusia 100% di muka bumi ini. Dia adalah manusia yang terjujur. Penuh integritas. Makanya dia bilang seperti ini. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Siapa kedua anak Zebedeus? Yohanes dan Yakobus. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Tuhan Yesus bisa merasakan kesedihan, ketakutan pada waktu di taman Getsemani. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka. Mereka ini siapa saudara? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus jujur banget ngomong kepada ketiga muridnya demikian. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus yang Allah, yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Tetapi dia 100% manusia. Dia enggak mentang-mentang aku nih Allah terus pura-pura pakai topeng di depannya murid-murid. Aku nih kuat loh murid-murid. Enggak saudara. Dia katakan dengan jujur kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Hatiku nih sedih sekali. Sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Saya katakan kemarin di BMC Women. Sampai keringatnya itu loh. Pembuluh darah yang di wajahnya ini sampai pecah. Sampai bertetesan seperti tetesan-tetesan darah. Itu artinya stres yang dialami Yesus luar biasa saudara. Dan dia itu katakan kepada muridnya. Dia jujur banget. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia kemudian curhat kepada murid-muridnya. Ingat loh ya, Tuhan Yesus berkata apa? Tidakkah engkau bisa berjaga-jaga berapa? 1 jam dengan aku. Bukan Tuhan Yesus curhatnya 1 jam dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Enggak. Tapi dia curhatnya kepada Yesus 1 jam dengan Bapa. Dan dia bukan berkata, ya Bapa lalukan cawan ini daripadaku. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Itu enggak dikatakan selama 1 jam dia ngomong itu terus. Enggak juga saudara. Saya yakin dan percaya curhatannya Yesus selama 1 jam. Dia berkata semua kelemahannya. Ketidakmampuannya kepada Bapa. Ketidakberdayaannya kepada Bapa. Dia enggak curhat kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Petrus, Yakobus, Yohanes gimana ini? Ngomong cukai itu loh, apa orang-orang Farisi itu kurang ajar tenan itu. Semua orang kalau orang banyak itu ngejar aku cuma nyalain bahwa aku nih Tuhan. Gimana menurutmu? Enggak gitu saudara. Dia enggak pernah curhat demikian kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Sudah nangkep sampai sini? Kadangkala kita salah untuk menceritakan curhat kita bukan kepada Tuhan yang banyak, tetapi kepada orang lain. Dan kadang-kadang salah alamat, saudara. Itu membuat luka kita menjadi dalam. Menjadi lebih sakit lagi. Kita enggak sembuh-sembuh. Padahal kejujuran itu menghasilkan kesembuhan. Harusnya kejujuran, keterbukaan itu menghasilkan pemulihan. Ini yang dilakukan Tuhan, teladan yang terbaik buat kita. Dia hanya bilang kepada murid-muridnya, ayo Petrus, Yakobus, Yohanes, temani aku 1 jam aja. Tidak lama-lama. Supaya Tuhan memberikan kekuatan buat aku. Kalau kalian berdoa, aku pasti kuat. Saudara, paham sampai di sini? Amin. Next slide. Haleluya. Ini ayat mingle kita bukan? Di pagi ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Amsal 2 ayat yang ke-7. Kita baca dengan suara terbaik kita. 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur.
menjadi perisai bagi orang yang tak bercela lagunya. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Ketika engkau berani mengambil keputusan jujur, tulus, murni, gak belok-belok, tidak munafik, lempeng aja. Saudara tahu, dia menyediakan pertolongan buat orang yang jujur. Bahkan jadi perisai, jadi kekuatan kita, jadi perlindungan kita, jadi pembela kita bagi orang yang tidak bercela lagunya. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Sederhana firman Tuhan hari ini, tapi ketika engkau nangkep, engkau pasti diberkati. Hiduplah sesuai dengan standar kebenaran firman Allah. Jangan pernah melenceng dari firman-Nya. Dan hiduplah selalu bergaul karib dengan Tuhan. Jangan banyak curhat kepada orang lain. Curhat banyak kepada Yesus. Kepada Allah yang kau percayai. Yang kau kasihi. Terima kasih Tuhan.